Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya di kesempatan hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya guys. Amin. Oke, di sini saya mau berbagi yaitu gimana caranya merakit yaitu DC servo untuk power amplifier. Jadi ini nanti untuk DCO servo untuk skala tipe driver ya guys. Jadi ini DCO nya otomatis, jadi bekerja secara otomatis dengan sistem servo, yaitu kita menggunakan IC TL071 gitu ya guys. Untuk DC servo ini banyak digunakan untuk power build up. Kalau power untuk rakitan di pasaran biasanya dipakai untuk driver SOCL 506. Jadi yang pada IC ya ini guys 506 ini adalah DC servo ya, bukan penguat audio, bukan inbal, ataupun bukan seperti Galaxy ataupun yang lain. Intinya bukan penguat audio, tapi ini untuk yaitu membuat penyetabil untuk bagian DCO nya gitu ya guys. Jadi ini sudah otomatis. Kalau 504 itu masih manual pakai trimpot gitu ya guys. Nah ini untuk pengembangan dari 504 untuk 506 ini. Jadi untuk DCO nya ini sudah otomatis gitu ya guys. Lah untuk akurat enggaknya itu tergantung pada kualitas IC ini. Jadi kalau IC nya bagus ya lebih akurat gitu ya guys. Ini IC nya tipe TL071. Nah ini nanti saya bikinkan gimana caranya dari awal. Yaitu ini IC TL071, ini kaki 1 nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kaki nomor 7 tegangan plus simetris ya guys. Plus simetris 12 sampai 15 volt. Nanti untuk tegangan menggabung sama powernya. Terus ini kaki nomor 4 main. Terus kaki nomor 3 ini ground gitu ya guys. Nah pertama-tama kita siapkan untuk dioda. Ini diodanya bebas, bisa 1 ampere ataupun 2 ampere gitu ya. Kita siapkan dioda 2 buah, kita paralel. Untuk posisi dibalik. Jadi satunya mainnya di sini, satunya mainnya di sini. Jadi dibalik gitu ya. Nah, seperti simbolnya di sini. Jadi ini bagian mainnya di sebelah sini, terus satunya di sebelah sini, terus diparalel. Terus berikutnya kita solderkan pada kaki nomor 2 dan 3. Nah ini guys, nah ini kita solderkan pada kaki nomor 1, nomor 2 dan 3. Jadi ini bolak-balik nggak apa-apa guys, soalnya ini untuk polaritasnya sudah netral. Untuk satunya minnya di sini, satunya di sini, di jalur kaki nomor 2. Nah ini jalur kaki nomor 3 ini masuk tegangan ground ataupun CT. Terus berikutnya kita siapkan kapasitor 100 nano. Ini kita solderkan pada bagian ground. Terus langkah berikutnya kita siapkan lagi kapasitor 100 nano. Ini sama ya, cuma beda warna. Kita solderkan pada kaki nomor 2. Oke guys. Jadi ini nilainya sama, cuma beda warnanya. Ini kapasitor 100 nano. Ini kita solderkan pada kaki nomor 2.
Terus berikutnya kita siapkan resistor 100 kilo. Kita solderkan pada ujung kapasitor 100 nano yang merah yang di sini. Kita sambungkan ke ujung kapasitor yang sebelah sini. Nah ini guys, ini sudah saya pasang resistor 100 kilo, yaitu dihubungkan antara ujung kapasitor 100 nano sama 100 nano, terus diteruskan ke kaki jalur nomor 6. Nah di sini jalur 6, nomor 7 plus, ini nomor 5 tidak dipakai, nomor 8 enggak dipakai. Gitu ya guys. Terus berikutnya kita siapkan resistor 1 mega. Nah, ini guys, ini resistor 1 mega kita solderkan pada kaki antara resistor dan kapasitor. Di sini nanti ini masuk ke bagian input power, gitu ya. Nah, ini 1 mega. Terus kita siapkan resistor 1 mega lagi. Nah, ini nanti masuk input power ya. Di sini saja nanti sama kabel groundnya. Nah guys, ini resistor 1 mega lagi. Ini kita solderkan pada kaki nomor 2. Ya, ini nanti untuk ke jalur speaker. Nah, ini untuk jalur ke speaker, output speaker. Ini dari input audio, gitu ya guys. Dan nanti kita cek untuk fungsi dari DCO servo ini. Nah, sekarang kita tinggal pasang untuk bagian tegangan dan jalur input outputnya. Nah ini guys, sudah saya pasang untuk tegangan dan kabel untuk output inputnya. Jadi yang merah ini plus 12 sampai 15 volt ya. Terus yang hijau main, terus yang biru ground ataupun CT. Nah ini kabel putih. Kabel putih ini masuk input setelah kapasitor 100 nano. Terus ini langsung ke jalur output speaker. Gitu ya guys. Nah nanti saya kasih tahu cara pasangnya. Ini saya pakai dripper OCL 150 watt. Gitu ya. Jadi sebelum saya pasang saya ukur dulu nanti biar tahu perbedaannya. Nah ini saya ukur untuk DCO-nya dulu ya. Untuk DCO dulu kita pakai skala 20 volt. Ini DCO, nah ini kan 0,01 skala 20 volt. Berarti ini 1 volt ya. Terus kita turunkan 200 mV. Nah, ini 0,13. Ini minus, berarti untuk biasnya ini ketinggian min ya guys. Nah, ini sekarang kita coba dulu biasnya. Biasnya nah, ini 0,53. Nah, ini terlalu tinggi. Terus sebelahnya 0,17. Gitu ya. Jadi jomplang banget. Nah, sekarang saya pasang untuk bagian servonya. Nah, ini masuk input ya. Input ini dipasangnya sebelah kapasitor. Jadi, nah ini guys, ini dari kabel input. Dari input terus masuk kapasitor 100 nano. Ini.
Nah, ini masangnya setelah kapasitor, jadi yang langsung masuk pada transistor stick itu ya. Jadi ini dari kabel input ada kapasitor 100 nano. Nah, masangnya di sini setelah kapasitor yang langsung menuju ke transistor gitu ya. Nah, ini kabel putih saya pasangkan di sini, nanti kita ukur lagi setelah kita pasang. Nah, di sini ya, ini setelah kapasitor 100 nano biar langsung terhubung sama transistor penguatnya. Terus untuk kabel kuning kita pasangkan pada jalur speaker, output speaker. Dan nanti saya gambarkan untuk bagian resistor untuk tegangannya. Jadi bisa 20 volt nyampe 80 volt DC untuk tegangan ini. Jadi nanti power supply-nya ngikut power ya. Nah, ini sudah saya sambungkan. Jadi untuk kabel ini kuning, ini masuk output speaker. Terus kabel putih masuk input power setelah kapasitor. Nah, sekarang saya mau ukur. Saya mau ukur ya. Ini saya ukur DCO-nya dulu. DCO pada skala 20 volt. Nah, ini 0,00. Saya turunkan menjadi 200 mV. Nah, ini turun. Masih turun. Nah, ini 0,00 volt. Pada skala ada 2000 mili. Terus kita turunkan menjadi 200 mili untuk DCO. Nah, ini guys. Pada 200 mili 00,3 milivolt. Ini 200 mili. Jadi penurunannya sangat drastis, hampir mendekati 00,0 volt ya guys, pada skala 200 mili. Nah, sekarang saya cek untuk biasnya. Untuk biasnya ini skala 20 volt. Skala 20 volt 0,35 untuk bagian transistor PNP. Nah, sekarang saya ganti yang NPN. Nah, ini imbang 0,35 ya, kiri kanan. Pada skala 20 volt. Nah, kita turunkan. Nah, ini 37. Nah, selisih sedikit sekali. Nah, ini sama. Oh ya, ini guys. Ini 3. Tadi untuk jalur speakernya lupa belum dilepas. Jadi untuk mengukur DCO dan bias jalur speakernya dilepas dulu. 345. Ya, ini pada skala 2000 mV. Terus nah, ini imbang untuk biasnya kiri kanan. Ya, jadi ini sudah otomatis, biarpun kita naikkan tegangan nyampe semampunya driver ini. Misalnya driver ini mampunya nyampe 80 volt, kalau sudah dimodif ya ini ngikuti gitu ya guys.
Nah, nanti teman-teman bisa membuat yang lebih rapi lagi. Ini soalnya saya bikin ini sekalian untuk skemanya. Oke guys, terus untuk menggabungkan tegangan saya gambarkan untuk skemanya. Jadi untuk tegangan mengikuti power ya. Tegangan mengikuti power cuma kita menambahkan resistor dan dioda. Ini guys. Jadi ini tegangan sumber. Ini resistor di paralel. Ini taruhlah plus. Ini 20 sampai 80 volt DC. Nah, begini. Ini resistor 27 kilo. Sama, 27 kilo di paralel. Terus ini masuk dioda. Ya kan, dioda Zener 12 ataupun 15 volt. Itu ya. Saya di sini ground. Begini, terus ini outputnya di sini. Outputnya ini 12 volt. Jadi ini masuk pada tegangan, pada servo. Nah, ini sama ini untuk bagian main. Ini resistor 27 kilo setengah watt ya. Setengah watt. Ini tegangan sumber main 20 sampai 80 VDC. Nah, ini guys. Ini untuk tegangan main, ini 27 kilo sama. Terus di sini masuk dioda Zener. Kalau diodanya 12 volt, nanti keluarnya 12. Kalau misalnya teman-teman memakai 15 ya keluarnya 15. Itu lebih amannya pakai 12 gitu ya. 12 sudah cukup. Nah, ini output sama 12 volt. Ini main, ini plus. Gitu ya. Jadi ini nanti masuk ke bagian tegangan yang di sini. Jadi merah, hijau, biru. Nah, ini tetap pakai simetris. Gitu ya guys. Jadi sangat mudah, tidak usah nambah helco, nanti untuk resistor ini mengikuti. Jadi tegangan 20 volt nyampe 80 volt DC, nanti digabungkan sama power. Gitu ya guys. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan apabila ada kesulitan nanti bisa dipertanyakan di kolom komentar, dan untuk komponen nanti saya tuliskan di bagian deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.